Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ihsanuddin Nusi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, khair, khair. Insyaallah. Itu yang Amin. penting, sehat ya. Bang, Amin. nampaknya Ya. bukan bom Molotov yang bisa bawa roket. Itu bom Molotovnya itu bisa bawa roket satu apa tuh botol apa botol botol bensin ya meleduk di beberapa kantor Polres kemarin. Tapi yang saya mau tanya bom waktu, yang katanya rugi 2 triliun lebih dalam 1 tahun. Innalillah. Macam mana ini? Pak Direktur yang barunya langsung bikin rapat. Ini mau dibawa kemana ini kereta api? Udah bagus-bagus kok dirongrong terus ya. 116 triliun hutangnya. Dah mau kemana pula. Tapi lain lagi kisah anggota DPR yang menjadi sorotan. Menyebabkan kepincangan komunikasi di tengah susahnya rakyat. Mungkin juga terpengaruh sama data BPS. Wah gimana? Nampaknya ada penonaktifan. Sebagai ahli hukum negara juga saya pengen tahu nih nonaktif nih masih dapat gaji nggak bang? Itu juga menjadi sebuah catatan. Dunia lagi pontang-panting, rupi India dengan denda dari Amerika nampaknya hancur ya, 85 88 per dolar Amerika nilai rupi. Menjadi sebuah cerita lain dari mata uang dunia yang akan dipatok dalam waktu yang tidak lama lagi melalui BRICS ya, dan emas. Nampaknya emas hampir 2 juta ini akan terus bergulir. Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa kasih moto lah dalam investasi dalam keadaan macam gini. Sementara India dan Cina makin akrab lagi dengan melawan pengaruh Barat. Akankah terjadi perekonomian baru? Sementara hutang kita makin tinggi dan kesenjangan makin naik lagi. Apa yang akan terjadi 2 tahun? Biasanya antum punya sebuah prediksi dari buku-buku yang sudah ada, nampaknya mulai terlihat sekarang kejadiannya. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai dulu dengan kereta api cepat ya. Sebenarnya kalau baca Bangsa Terbelah, saya sudah kemukakan habis-habisan gitu. Sampai saya membandingkan pembangunan kereta api cepat di Iran dan di beberapa tempat. Bahkan saya membandingkan juga dengan bagaimana perbandingan antara Jepang sama Cina. Bahkan saya menyebut bagaimana Jepang, NHK, khusus mendatangi saya untuk wawancara soal kereta api cepat. 1 hari sebelum diputuskan oleh Rini Sumarno. Mitra yang di sana sudah ditahan sebagai koruptor, mitra di Cina. Dan terakhir, duta besar Cina untuk Indonesia juga kembali ditahan. Isu di balik ini adalah isu soal reputasi dan kredibilitas pihak Cina dalam berhubungan dengan pihak luar. Dan ini akan mengganggu proyek Belt and Road Initiative yang berbasis kereta api. Jadi negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dengan Cina dalam konteks Belt and Road Initiative dan ingin membangun kereta api cepat akan berpikir 2-3 kali bahwa dia akan dihisap habis-habisan oleh Cina dengan modal Indonesia. Dan muncullah isu bahwa Cina akan men-take over aset satu negara jika mereka tidak bisa membayar hutang. Isu itu beredar luar biasa di sini. Walaupun dalam praktek tentu tidak mau terjadi seperti kasus di Sri Lanka. Ya. Di Sri Lanka. Pelabuhannya ya.
Tidak mau terjadi kasus Sri Lanka. Nah, peristiwa ini menunjukkan reputasi buruknya Cina di panggung internasional gitu, dalam hubungan Belt and Road Initiative yang Cina gagas. Nah, Cina risau di sini. Cina risau, tapi kerisauan ini direspon oleh Danantara juga secara terbuka tentang kerugian yang muncul dari. Nah, yang menarik adalah ketika cost overrun, bengkaknya biaya di pembangunan kereta api cepat itu tidak dimasalahkan oleh DPR. Bahkan akhirnya disetujui ketika yang tadinya bilang tidak melibatkan APBN, tapi akhirnya dibiayai oleh APBN, itu tidak dimasalahkan oleh anggota Dewan. Bahkan periode 2019-2024. Yang menarik lagi, Danantara ribut tanpa menggunakan pendekatan metode yang cukup mestinya eligible, yang cukup metode profesional. Mestinya kalau bilang begitu ada investigasi audit. Dan karena ini proyek internasional, mestinya menggunakan audit nasional, auditor nasional, dengan kerjasama auditor internasional. Sehingga ketahuan di mana letak kesalahan itu. Ini kata kunci kesalahan bertubi-tubi di pihak Indonesia, juga di pihak Cina. Jadi dalam wawancara saya dengan NHK, saya menyebut memang Jepang juga salah gitu. Tapi pada konstruksi sekarang, saya melihat kedua-duanya, baik Cina maupun Indonesia salah. Konstruksi Danantara yang bercerita habis-habisan tentang kerugian, bahkan sesungguhnya sudah dicabut subsidi kereta api Parahyangan itu karena dalam rangka mengimbangi harga bersaing antara fasilitas kereta api Parahyangan Bandung gitu ya dengan Wus gitu. Kan tujuannya bersaing supaya orang tidak juga memilih Wus daripada memilih Parahyangan itu gitu. Beda jam aja harganya 2 kali. Itu pun tidak menolong gitu. Dan akhirnya orang merasa turun di Padalarang, turun di Tegalega itu untuk naik kereta api lagi menuju Kebon Kawung itu menyulitkan gitu. Udahlah naik Parahyangan aja walaupun beda sedikit. Gitu ya. Lebih enak naik Gambir turun di Kebon Kawung selesai gitu. Lebih enak. Apalagi jalan di Cipularang kan selalu diperbaiki dengan beberapa titik yang bikin kemacetan gitu loh, yang orang tidak membuat lagi nyaman gitu, gitu ya. Artinya lagi-lagi di sini ini bukti bahwa kita memang manajemen yang salah urus. Karena perilaku yang tujuannya menggendutkan diri sendiri atau kelompok. Ini jadi sebenarnya di balik kasus kereta api cepat ini indikasi gitu ya. Indikasi salah urus itu, indikasi salah perhitungan, indikasi menggendutkan diri sendiri itu kelihatan gitu. Dengan istilah cost overrun dan segala macam gitu. Itu juga saya bahas di Parahra Bangsa. Artinya bukan hanya di bangsa terbelah. Jadi artinya gini, ini ada sesuatu yang memang mestinya menjadi cermin bagi, apalagi sekarang dengan istilahnya dunia yang serba terbuka melalui ICT ya, Information Communication and Technology gitu ya. Mestinya kan kita tidak sembarang melakukan tindakan yang konyol dengan menyebut demonstrasi sebagai makar dan teror gitu. Angkap 300 dan demi Allah rakyat bersama saya, demi Allah saya memegang amanat dari rakyat dan saya akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Nah, ini dulu ada timbul tenggelam bersama rakyat gitu kan. Ya, saya ingin mengatakan ini ada yang saya nggak bilang misleading gitu ya. Tapi ada yang overspelling di sini kalau pakai bukan kelebihan kata-kata, iya, tapi lagi-lagi nunjukin ada manajemen yang salah nih. Kalau lagi dan manajemen yang salah itu ketika menyebut dulu Joko Widodo adalah orang baik dan orang menteri-menterinya bekerja dengan baik gitu kan. Kan pernah ya kita ingat itu ya. Artinya kan ada, kalau pakai bahasa kebijakan publik, ilmu saya gitu ya, kalau pakai bahasa kebijakan publik ada yang
kelanjutan yang salah gitu. Hmm. Dan memang salah karena pakai Undang-Undang Dasar 2002 jelas salah. Dan Sudah kali ini jelas salah, harus ada kelanjutannya yang sudah salah basisnya. harus ada yang disalahkan, alias siapa yang bisa dikorbankan untuk peristiwa ini. Apakah itu menjadi intelijen kita kan banyak gini ya. Gimana Bang? Lanjut Bang. Nah, ketika masuk gitu ya ke suasana kekinian dengan itu kayak gitu, itu kan mesti kita urut kebijakan. Kita ini disebut dengan audit policy gitu ya. Manajemen audit kalau pakai itu gitu. Kan mestinya kita ngambil manajemen audit nih. Dan ini bisa dilakukan dengan cepat kok. Dengan teknologi sekarang, manajemen audit kayak gini sepele sekali. Ihsan di Indonesia bisa menyatakan sepele, artinya itu bisa dilakukan. Loh, betul. Enggak, saya ingin mengatakan ini orang-orang ini ngomongnya apa sih? Kan bisa diaudit manajemen itu dengan perangkat teknologi sekarang. Itu manajemen audit bisa kelihatan, bisa memberi petunjuk. Sesungguhnya yang sedang terjadi itu apa gitu. Dengan misalnya apakah bisa ini menjadi alat ukurnya gitu ya. Betul. Misalnya begini. Apakah makan bergizi gratis yang menyita ratusan triliun itu akan lebih baik dibanding dengan misalnya alokasi anggaran menyediakan lapangan kerja? Misalnya begitu. Misalnya begitu contoh-contohnya. Sebagai artinya kita audit di MBG, kita audit lagi di Koperasi Merah Putih, kita audit lagi misalnya di Danantara yang mengambil kebijakan begitu, misalnya begitu, atau kita audit lagi perilaku para menteri yang melakukan pembangkangan gitu, menteri-menterinya Joko Widodo nih, yang melakukan pembangkangan gitu, misalnya begitu. Dan kan banyak sekali di pembangkangan mereka, desersi kebijakan itu gitu ya. Pembangkangan kebijakan disobedient policy gitu ya, satu kebijakan yang membangkang itu kan kelihatan gitu. Lalu ada omongan yang salah soal tadi disebut soal anggota DPR gitu. Iya. Itu kan nampak juga. Apa rakyat seperti dikadalin katanya gitu. Apa pula tuh kadal jadi korban. Dan sebenarnya problemnya DPR, kita jangan dulu masuk ke persoalan menonaktifkan. Paling tidak kita bicara soal Gini rasio yang rigid gitu, yang sticky gitu ya. Sticky. Istilahnya begitu tidak bisa berubah sekali. Itu Gini rasio yang bergerak di 3,8 gitu ya. 3,79, 3,8 gitu ya. Pakai angka 1 ya, bukan ini. Itu kan pakai angka 10, sorry. Itu di situ begitu. Nah, itu kelihatan juga misalnya ternyata anggota DPR yang 580 itu menerima anggaran 6,9 triliun misalnya. 6,9 triliun itu kan tinggal dibagi ke 580. Berapa sesungguhnya mereka dapat per bulan? Berapa sesungguhnya mereka dapat per tahun? Gitu. Nah, bagi aja 6.900 berarti 6.900 itu berarti 6 triliun 900 miliar dibagi 580 dibagi 12 per bulannya berapa? Saya ngitung 991 juta per bulan mereka dapat. Oke, dikurangi macam-macam lagi. Dikurangi macam-macam lagi dengan biaya perawatan, biaya segala macam. Katakan berkurang lagi 20% gitu kan? Dan pajaknya ditanggung negara. Artinya kurang sekitar dikurang lagi katakan 200 juta berarti 20% gitu. Artinya mereka masih tetap dapat 800 juta kan? Per bulan gitu loh. Nah itu luar biasa. Artinya mereka bisa naikin sendiri. Enggak, itu kan usulan dari kementerian. Ya DPR-nya setuju. Apalagi di 2026 angkanya sampai 9,9 triliun gitu. Era APBN ya. Kan kalau yang sekarang jalan APBN 2025 saya mendapat angka 6,9. 6,9 triliun dibagi 540. 540 dibagi 12. Dapatlah angka itu gitu ya. Itu ya terus mereka hidup dengan kayak gitu di tengah yang namanya seperti kita bilang berkali-kali dalam ceramah saya, dalam diskusi saya, termasuk dengan rasio sejak November tahun lalu gitu ya. Bahkan saya ngomong sejak Oktober tahun lalu begitu begitu Prabowo dilantik, bahwa ini akan tersendat melambat istilah saya gitu kan. Itu kan kelihatan ada problematik besar
bahwa yang namanya kelas menengah jatuh, daya beli ambruk, purchasing managers index buruk kan gitu kan, PHK menjadi badai gitu kan, kan terjadinya begitu. Ya gimana coba? Ditambah lagi yang namanya daerah sekarang dikurangin TKD-nya, transfer ke daerahnya. Oh iya betul. Coba. Artinya sesungguhnya itu urutan kebijakan, itu mengaudit kebijakan namanya. Jadi jangan dulu menyalahkan masyarakat yang begitu-gitu. Kalau tanpa kita tadi, kalau istilah Ihsan Talib tadi, bagaimana mestinya pemerintah bercermin diri gitu loh. Bagaimana sesungguhnya kebijakan ini bercermin dirinya menyeluruh utuh. Nah, saya bilang dalam pemerintah nggak berani sih ngeliat cermin dirinya sendiri. Pecahin cerminnya. Nggak berani bercermin diri. Gimana cara melihat dari cermin sendiri? Tidak ada oposisi kan, cermin kan, itu kan, bukan begitu? Justru makanya orang-orang seperti saya dibenci. Karena tidak berani melihat cermin diri sendiri gitu loh. Mereka, udahlah Iksan Diri Nursi nggak usah, termasuk sejumlah media mainstream pun begitu gitu kelakuannya gitu ya. Nah, orang sakit. Ini repot. Lanjut Bang. Ya, yang repot terhasil. Sabar. Kita pakai zikir aja depannya Bang. Masya Allah, astagfirullah. Jadi kalau kita balik lagi dalam tatanan begitu, peristiwa yang terjadi katakan sejak 25 sampai dengan yang kemarin, kan seru tuh, kan hari malam minggu saya juga ngelihat ke lapangan tuh gitu. Sampai mata pedih, bernapas terganggu gitu karena pakai sepeda, Bang? Enggak, pakai mobil. Pakai mobil, saya tetap pakai mobil. Tapi mobil saya taruh agak jauh gitu kan. Mau masuk ke jalan itu ditanya kan? Ditanya, "Pak, mau kemana Pak?" Saya buka aja kaca. Siap banget. Silakan, lanjut Bang. Kirain siapa katanya. Makanya pelontos kelihatan gitu. Yang jaga ojol-ojol itu. Yang jaga ojol-ojol itu. Ojol yang jaga. Bukan petugas, nggak ada petugas. Jadi yang bisa masuk ke jalan atau keluar jalan itu ya ojol-ojol itu gitu. Mereka melarang mobil masuk, kalau motor mereka biarin lewat gitu ya. Nah, poinnya adalah kalau kita melihatnya begitu, dari mulai ini salah urusnya luar biasa. Salah urusnya diurut-urut lagi. Ini bukan cuma sekedar political behavior yang jadi masalah. Bukan hanya perilaku politik masalah. Sistemnya juga masalah. Jadi kesalahan kita double gitu loh. Salah sistem, salah orang yang diwujud dengan manajemen salah urus tadi gitu ya. Sehingga hasilnya begini. Dan kalau saya bilang, ini produk neoliberal. Jadi produk sejak tahun 67 yang terus mengalami gitu ya, mengalami peningkatan, terakumulasi problemnya, terakumulasi sedemikian rupa problemnya, gitu. Dan mereka yang menjadi pejabat tinggi itu merasa tidak punya masalah dengan kesalahan kayak gitu. Ini loh, itu. Ya kebetulan hakim konstitusinya sudah tidak lagi menjabat ya, sehingga saya sebut. Dia tidak kelihatan sekali ketika dia berdebat dengan saya di panggung persidangan Mahkamah Konstitusi itu, saya ngelihat dia seperti tidak punya masalah gitu loh dengan masalah apa yang kami sampaikan gitu. Oh ini kan kita bisa ngelihat dari kata-katanya, kita bisa ngelihat dari bahasa tubuhnya, kita bisa ngelihat dari bahasa wah mereka merasa lebih hebat pengetahuannya daripada orang, dari saksi-saksi atau dari para penggugatnya. Kan kita bisa ngelihat. Begitu juga ketika ketemu anggota DPR. Gitu. Betul. Iya. Begitu juga ketika misalnya ke anggota DPR. Sama. Begitu juga ketika ketemu menteri. Sama. Coba gimana? Apa poinnya? Enjoy the power. Ketika orang menikmati kekuasaan, itu tidak ada lagi kepekaan terhadap masalah. Iya. Ketika namanya orang betul-betul dalam posisi menikmati kekuasaan, gitu ya, itu yang terjadi pada dirinya pasti tidak punya kepekaan terhadap masalah, pasti tidak punya kepekaan terhadap denyut nadi masyarakat, denyut nadi rakyat. Mereka nggak punya masalah. Dia nggak punya masalah. Wah, saya sudah melakukan yang terbaik, kebijakan-kebijakan saya sudah benar, dan karena itu silakan 15 pemimpin ormas Islam itu menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah kami lakukan dengan benar. Kan begitu pertemuan kemarin.
Iya, waktu bikin Danantara nggak dipanggil ya dia. Waktu bikin kerusuhan nggak dipanggil. Aduh. Artinya lagi-lagi di sini kan saya kemarin bahkan dalam satu pertemuan di hari Ahad kemarin dihadiri oleh sejumlah ulama se-Indonesia gitu ya. Saya menyebut sebenarnya kalau kebijakan pemerintahan, saya ulang kalimat saya kebijakan pemerintahan ya. Sebenarnya kalau kebijakan pemerintahan basisnya adalah nggak usah langsung keadilan sosial. Sebenarnya berbasis pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Maka akan terjadi persatuan Indonesia. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya harus bertuhan. Artinya tegakkan berbasis ketuhanan Maha Esa. Artinya berbasis keimanan. Gitu kan mestinya. Nah kalau itu terjadi, bagaimana cara pengambil keputusannya? Harus dengan kerakyatan. Artinya harus merasakan betul denyut nadi masyarakat, dan denyut nadi masyarakat itu dimusyawarahkan sehingga bisa mengambil hikmah atas peristiwa. Maka muncul rasa keadilan. Mestinya kan begitu kalau ngelihatnya. Yaitu Alexander Rusi bicaranya normatif begitu, basisnya filosofisnya memang begitu karena Pancasilanya begitu. Oke, kalau Anda tidak mau normatif seperti itu. Iya. Kenapa? Mestinya nih BPIP itu pembina ideologi Pancasila, kemana itu ngacirnya itu kan? Gitu. Saya tidak ingin ngebahas karena sudah banyak video beredar soal demo ini ditunggangi, demo ini diarahkan dalam rangka darurat militer, demo itu dalam rangka menahan posisi pejabat tertentu agar tidak dicopot, demo ini dalam rangka menyelamatkan seorang koruptor yang tidak mau diperas. Saya nggak usah ngomong kayak gitu. Kan munculnya macam-macam tuh. Ini demo ini dibiayai oleh seorang koruptor kan gitu ngomongnya. Demo ini kemudian macam-macam deh gitu ya. Kalimat-kalimat. Jeruk makan jeruk akhirnya gitu. Nggak usah kayak gitu. Mari kita tarik saja ke sistem dan ke perilaku gitu. Sehingga kita terbebas dari orang. Terbebas dari orang. Sudah jelas sistemnya salah. Perilakunya salah seperti kita bilang tadi. Kalau sistem dan perilaku salah gitu ya. Ini pakai kode analisis nih, pakai metode Samikna Watokna. Kalau sistemnya salah, perilakunya salah gitu ya. Berarti kan problematiknya bukan problematik ranting. Bukan problematik yang namanya sekedar bunga dan daun. Ini problematik akar. Gitu kan? Artinya harusnya kita membahas masalah ini, masalah secara struktural. Makanya saya ajak tadi, bagaimana ngebahas pembentukan alokasi APBN. Seperti saya sampaikan di beberapa tempat, pengalokasian APBN saja telah menghasilkan satu kebijakan yang tidak konsisten dengan perencanaan pembangunan kepanjang. Itu bukti lagi-lagi bahwa yang namanya jangka pendek dengan jangka panjang pembangunan inkonsisten. Jangka pendeknya Anda bicara tentang inclusive growth, jangka panjangnya deindustrialisasi, itu inkonsisten. Itu gimana tuh? Hayo siapa pemerintah yang mau debat sama saya pakai angka, hayo. Hayo, sini debat sama gua pakai angka. Ya, enggak, pakai angka, pakai produk Anda, pakai prestasi Anda. Saya pakai prestasi Anda, saya siap berhadapan dengan Anda. Untuk membuktikan Anda tidak konsisten selama bertahun-tahun. Dan ini sudah saya ingatkan sejak era SBY. Coba gimana? Gimana coba? Dan kemudian tidak dibenahi dalam format kebijakan yang muncul dari pemilu. Dan bahkan pemilunya sudah melahirkan biaya yang luar biasa. Hasilnya tetap membuat yang namanya situasi salah urus, situasi salah sistem, itu berkelanjutan. Gimana tuh kalau kayak gitu? Ini kita ngomong mendasar nih. Hari ini kita ngomong sangat mendasar gitu ya. Karena saya tidak ingin lagi melihat masyarakat dijadikan korban, masyarakat dijadikan tumbal. Padahal mereka adalah pemegang kedaulatan. Mereka adalah pemilik kedaulatan rakyat. Masa pemilik kedaulatan rakyat dijadikan tumbal? Masa mereka pemegang kedaulatan jadi tumbal? Anda kan cuma sekedar pelaksana kedaulatan. Nggak boleh begitu dong. Itu Anda, apalagi Anda bilang merasa pegang amanah. Kalau Anda memang pegang amanah, maka hargai pemilik kedaulatan rakyat itu. Bagaimana cara menghargainya? Perbaiki sistem, perbaiki perilaku kebijakan. Dua metode ini yang mestinya Anda lakukan gitu. Rakyat datang malah pada cuti, itu kan jadi bingung gitu kan.
oke lah. Saya bisa paham karena tekanan-tekanan masalah menjadi meningkat disebabkan oleh situasi global juga memang demikian luar biasa seperti kebijakan Trump yang memang melahirkan situasi buka gitu. Tapi kan kalau Anda baca bangsa terbelah kan sudah Masya Allah, kan sudah juga saya presentasikan di hadapan Anda semua. Gimana sih? Kalau saya belum presentasikan di depan Anda, nggak apa-apa. Sudah saya presentasikan begini loh situasinya. Bahwa kita harus, kalau dibilang, wah Indonesia pesimism. Bukan, saya waspada. Ini kebijakan waspada. Karena kalau pakai Al-Quran, perangnya itu per detik. Musuhmu ada di depan kamu, musuh kamu ada di belakang kamu, musuh kamu ada di kanan dan di kiri kamu. Mereka melihat kamu, kamu tidak melihat mereka. Dan serangan mereka per detik karena berada dalam aliran darah. Masya Allah. Hawa nafsu. Cuma Allah langsung bilang, jangan takut. Aku bersama hambaku yang ikhlas. Ikhlas itu produk dari yang namanya sabar dan syukur. Sabar itu harus punya sikap tangguh, teguh, dan teduh. Harus ada sikap konsisten menjalankan sistem yang benar, perilaku yang benar, gitu loh. Tuh, rumusnya begitu, gitu. Dan di dalamnya harus ada kejujuran. Di dalamnya harus ada sikap qanaah. Di dalamnya harus terbebas dari mimpi-mimpi yang gak karu-karuan. Di dalamnya ada sikap terang dan tunai. Gitu. Dan itu seluruh model itu mestinya begitu ngebangun kebijakannya gitu ngelihatnya. Kalau kita mau benerin gitu. Jadi kalau kita ngeliat situasi sekarang kekinian, sekali lagi saya tidak ingin terjebak pada kelompok ini geng Solo. Oh ini geng ini. Enggak, kita nggak usah gitu deh. Kita mau bicara persatuan Indonesia deh. Maka kali bicara persatuan Indonesia, jangan pecah belah masyarakat dong. Anda ingin menjadi persatuan Indonesia, tapi Anda mau memecah belah masyarakat. Gimana cara? Anda setuju pakai buzzer dengan biaya APBN. Anda setuju menghadirkan buzzer di istana. Dengan menyebut ini sebagai kelompok ojol. Padahal ketahuan teridentifikasi oleh orang. Gimana coba? Sampai orang kan jejak digital itu mudah mengidentifikasi orang. Ada hal yang ya lagi-lagi di sini kita memang harus berhadapan dengan satu kondisi, berani nggak kita memeriksa diri sendiri? Apakah dalam pemeriksaan diri kita itu, hati kita sudah jernih, pikiran kita sudah lurus, tindakan kita sudah benar? Kan itu pertanyaannya mestinya kalau kita mau kayak gitu. Sehingga saya, maaf ya, saya dalam beberapa diskusi dari tanggal 25 sampai 28 kemarin bahkan sampai beberapa tempat gitu ya. Sampai dini hari kita. Karena sesungguhnya tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Tapi tidak perlu juga menyatakan bahwa masyarakat itu melakukan sesuatu yang salah, yang makar. Tempatkan saja pada tempatnya. Ya Anda sudah tangkap, ya tangkap, buktikan. Tapi pertanyaan besar, sebenarnya pembakaran kantor polisi, ya pertanyaannya, sebenarnya pembakaran kantor polisi, penjarahan rumah sejumlah, saya nggak bilang anggota DPR, pembakaran sejumlah artis gitu ya. Artis. Begitu ya. Bukan karena saya mantan anggota DPR terus saya sudah. Enggak, tadi aja ketika saya bongkar angka aja sudah saya buktikan anggota DPR juga salah gitu kan. Itu artinya kembali lagi ke problematik akar masalah. Nah, itu makanya berkali-kali saya bilang ini para pemikirnya bangga dengan demokrasi liberal, gitu kan? Wah, coba berapa kali diskusi di demokrasi liberal. Mari kita selamatkan demokrasi. Loh, kok selamatkan demokrasi? Bukan selamatkan Indonesia? Gimana tuh? Gimana kalimatnya? Kok selamatkan demokrasi sih? Memang demokrasi itu apa? Demokrasi itu cuma mekanisme pengambilan keputusan. Cara dan sistem pengambilan keputusan dalam masalah-masalah publik. Ya. Literasi Pancasila nampaknya sudah mulai banyak dilupakan orang karena kan ya sudah makin menjauh dari banyak pejabat ini. Kita juga mau pasang lah depan rumah itu Pancasila itu biar pada ngerti anak cucu kita gitu. Lama-lama bisa lupa mereka ya.
Lalu kemudian yang paling menarik adalah ada kelompok mahasiswa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya sebut aja nih. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bicara tentang amandemen kelima. Loh, ini mereka pelajarannya apa nih? Ngomongnya begini. Padahal yang namanya Undang-Undang Dasar 2002 itu inkonsistensi secara paradigma, teori, dan konsepsi. Loh, berarti mereka meluluskan dong amandemen 1, 2, 3, 4. Lalu mereka bilang ngomong amandemen kelima. Artinya naik kelas kan? Padahal 1, 2, 3, 4 nggak lulus. Gimana coba? Logika apa yang dimiliki oleh IMM itu gitu loh. Terus terang saya kritik ke sejumlah tokoh Muhammadiyah. Saya kritik, saya kirim WA. Ini loh perilaku IMM kayak gini. Artinya mereka tidak menyadari struktur masalah gitu. Saya bukan soal IMM-nya. Begitu rupa. Gitu kan. Begitu rupa mahasiswanya sekarang kayak gini gitu ya. Artinya kan ada yang salah yang masuk ke dalam kurikulum mereka. Apakah kurikulum kuliah ataukah kurikulum masyarakat ataukah kurikulum pergaulan? Kan ada yang salah berarti. Gitu ngelihatnya kalau kita artinya dalam suatu generasi ini kita ternyata telah menegakkan sebuah sistem yang memang betul-betul telah menyesatkan gitu. Kalau ngambil ceritanya lebih lanjut. Kemudian ditingkahi dengan perilaku politik gitu ya, political behavior yang juga salah. Maka ketemulah anggota dewan yang di rumahnya ada video ini, ada video itu, ada gambar ini, ada toys ini, ada macam-macam lah. Udah. Itu pribadi kita. Kita nggak masuk ke sana lah itu ya. Tapi ya itu fenomena. Jadi ngeri-ngeri sedap lah, sedemikian lupa. Cukuplah kematian menjadi pengingat. Rupanya kurang ziarah dia tuh, kurang pergi ke pemakaman atau lihat orang yang meninggal atau gimana. Bukan begitu Bang harusnya. Nah, kalau sudah sampai pada posisi kematian seperti itu gitu kan, mestinya kan kita tahu bahwa penciptaan manusia di bumi itu eksistensinya tanah. Jadi jangan dibilang tanah mbah lo, jangan dibilang begitu gitu. Emang tanah mbah lo gitu. Jangan begitu dong ngomongnya. Oh, menteri kok kasar kayak gitu ngomongnya gitu loh. Nah, ini semua dimulai dengan kasarnya Ahok. Itu pendidikan literasi. Pejabat yang memulai omongan kasar di muka publik adalah Ahok namanya. Basuki Cahayapurnama. Dan itu seolah-olah dibanggakan menjadi sebuah narasi yang betul. jelas. Dan itu sampai dengan sekarang dibanggakan sebagai ikon. Coba, kebayang nggak? Saya ulang. Pejabat yang memulai bahasa-bahasa kasar, kotor, tidak terdidik, tidak menghormati rakyat dimulai oleh Basuki Cahayapurnama. Dan kemudian merebak menjadi sebuah kebudayaan, menjadi sebuah perilaku politik yang konyol. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ngusulin Ahok? Sama seperti siapa yang ngusulin Joko Widodo? Tanya begitu dong. Ya, artinya kita ukur masalahnya, ngurut masalahnya benar gitu loh maksud saya. Pusing ngadepin yang didukungnya sendiri. Pusing. Bang, ini sisa waktu kita ngomongin luar negeri dulu Bang. Nih kita capek kalau ngomong dalam negeri Bang. Ini banyak kejadian biar pendengar ini tambah wawasan. Ini kan Pak Prabowo nggak jadi nih ke Jepang nih. Katanya minta maaf ke Xi Jinping. Sementara Modi sudah lebih dulu melangkah ke sana. Wah, macam mana akan terjadi. Dan gejolak di Palestina. Sampai saya ngeri kalau mendapat tuntutan dari rakyat di Gaza. Karena kami akan menuntut semua umat Islam yang tidak peduli. Ngeri saya dengarnya gitu Bang. Gimana yang Bang Ihsanuddin bisa ingatkan? Silakan Bang. Tuntutan masyarakat Gaza yang tidak peduli terhadap umat Islam yang tidak peduli, itu tuntutan wajar. Karena Al-Quran memang mengajarkan semua mukmin itu bersaudara. Innal mu'minina ikhwan. Bahkan disebut dalam hadis juga begitu, bahwa namanya muslim itu bersaudara. Hadisnya begitu, gitu ya, sampai kokoh begitu. Lalu ayatnya juga begitu, gitu kan. Satu mukmin ibarat bagaikan tubuh, gitu. Jadi kalau mereka sekarang menuntut penderitaan mereka tersebar dan kemudian menuntut ada rasa perjuangan bersama melawan Zionisme ini, gitu ya, melawan Yahudi Askensia ini, gitu. Spesifik. Mudah-mudahan
mudah-mudahan itu betul-betul memetik rasa dari setiap Muslim bahwa paling tidak kita membantu berdoa. Supaya kita tidak termasuk dari hambanya yang terlepas dari ikatan Muslim. Yang terlepas dari wa'tasimu bihabillah jami'a. Dan la tafarraqu. Kan kata kuncinya la tafarraqu. Gitu kan. Jadi kalau kita ngambilnya wa'tasimu bihabillah jami'a, maka sesungguhnya tadi dia aplikasi dari satu Muslim. Nah, situasi terjadi seperti itu karena memang disadari bahwa Yahudi Askensia, para pemilik modal di Washington dan di New York, itu mulai tergerus oleh kekuatan tandingan. Dalam hal ini kekuatan dari yang namanya, yang mereka sendiri sebut sejak 2004 dan 2008. Mereka menyebut, ini berkali-kali saya ngomongnya di Rasil nih, bahwa mereka sudah menyebut bahwa ada 8 musuh potensial yang sekarang bukan menjadi musuh potensial, menjadi musuh real. Itu yang saya sebut sebagai mereka sudah melakukan perang hybrid. Jadi antara blok NATO melawan blok non-NATO, gitu ya, ulang. Blok NATO melawan blok non-NATO sudah melakukan perang hybrid namanya. Nah ini yang saya sebut di Indonesia sebagai perang non-militer. Peristiwa 25 sampai dengan kemarin, hari kemarin, itu bukti bahwa memang perang non-militer itu terjadi sebagaimana disebut oleh Menteri Komdigi. Mestinya Menteri Komdigi itu menyebut itu sebagai perang non-militer. Walaupun statusnya domestik, tapi itu perang non-militer. Itu sudah terjadi pada level itu gitu, ngelihatnya. Itu yang saya bahas dalam pembahasan memperbaiki kekurangan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pada pasal 11. Pasal 11 Undang-Undang 45 punya kekurangan, kita mesti masukin tentang perang non-militer, di mana pemerintah turut bertanggung jawab mengatasi perang non-militer itu. Kalau Indonesia. Nah, kalau kita ngelihat situasi internasional begitu, di tengah yang namanya kecamuk makin keras antara NATO dan non-NATO, bloknya begitu kan, NATO dan non-NATO. Kita nggak bisa lagi bilang blok Barat, blok Timur, nggak usah bilang kayak gitu. Karena bloknya sudah blok NATO dan non-NATO. India yang tadinya main setengah hati di BRICS, sekarang total berada di BRICS gitu. Itu ditunjukkan. Narendra Modi menunjukkan betul keberpihakannya kepada BRICS. Karena Trump mengancam. Pendekatan Trump bukan pendekatan diplomasi. Nah itu makanya kajian yang baru-baru ini muncul, ini The Decline and the Fall American Empire. Kajian terakhirnya itu begitu. The Decline and Fall American Empire. Imperium. Kalau pakai imperium, pakai bahasa itunya memang kelihatan imperium. Tapi kan berarti kalau kita terusin pakai paham menjadi imperialisme. Kan gitu kan. Jatuh, menurun dan jatuhnya imperialisme Amerika. Kan gitu pakai bahasanya. Makanya kita pernah juga saya bilang. Sana, gitu. Itu iya betul. Makanya sebagian kajian menyebut ini Pax Americana to the Pax Judaica. Gitu. Artinya dalam perspektif Judaikanya bukan Judaika dalam pengertian bangsa, tapi Judaika dalam pengertian sistem. Karena baik yang namanya non-NATO itu pada hakikatnya menggunakan sistemnya Judaika. Di mana kekuatan materialismenya sedemikian rupa gitu, ngelihatnya gitu. Nah, situasi itu terus berkembang. Nah, situasi perang non militernya makin berkembang. Bahkan kemarin ketika melihat Cina yang bisa menghentikan ekspor mineral, rare earth-nya gitu ya. Magnet itu, uring-uringan. mineral tanah jarang itu, itu bahkan diancam oleh Trump. Andai kata Cina menghentikan, kami akan mengenakan tarif 200%. Jadi bukannya padahal ya namanya Trump sudah mendapatkan pasokan mineral rare earth dari Ukraina. Dengan sebutan mineral strategic agreement gitu. Terhadap Indonesia kan dia menggunakan istilah supaya dapat mineralnya. Ya lanjut Bang. Padahal kan kalau dengan Indonesia, Trump menggunakan istilah critical mineral. Terhadap Ukraina dia menggunakan istilah mineral strategik gitu ya. Kalau itu critical mineral, dia ingin mendapatkan nikel.
dia ingin mendapatkan yang namanya tembaga, Hmm. dan sejumlah mineral lain yang mendukung kebijakan mereka, yang mendukung industri mereka, khususnya industri IT dan industri militer, gitu. Nah, artinya kalau melihat dari ini kemarin saya ceramahkan sekilas, 3 menit kemudian lagi, saya Pak. masuk ke masalah yang lain di satu tempat gitu ya. Artinya sesungguhnya intensitas perang non militer yang meningkat itu memang akhirnya mengundang kekuatan militer untuk tampil masing-masing, gitu loh. Jadi kekuatan militer ini siap siaga, kekuatan militer ini siap siaga. Jadi masing-masing siap siaga gitu. Nah, di situ orang makin masing-masing mengidentifikasi kekuatannya. Mengidentifikasi kekuatan, misalnya kekuatan identifikasi pasokan, mata rantai pasokan, hajat hidup orang banyak misalnya. Jaminan feedstock istilahnya. Feedstock pada posisi hajat hidup orang banyak, jaminan pasokan pada kebutuhan hajat hidup orang banyak. Itu kayak gimana? Dari dalam negeri kayak apa? Dari luar negeri kayak apa? Oh gitu. Kalau kelebihan, siapa yang kemudian menjadi off-taker? Oh, disitulah Indonesia diminta menjadi off-taker oleh Amerika. ini bagian dari itu yang saya sebut sebagai industrial manufacture war, trade war, currency war, ICT war, economic war, hybrid war. Gitu. Jadi kalau pakai analisis saya begitu gitu loh. Dimulai dengan trade war atau industrial manufacture war, lalu kemudian bergerak ke financial war, bergerak ke ICT war, bergerak ke economic war, bergerak ke ideological war, bergerak ke hybrid war. Gitu. Nah, itu nampak juga pada persoalan bagaimana di Asia Tenggara. Jadi kalau dunia internasional sedemikian rupa, Trump memang dituding sebagai penyebabnya. Jadi kalau kita baca kajian-kajian kritis yang muncul dari para sejumlah ekonom dan sejumlah politisi dari sekolah-sekolah ternama di Amerika, apakah itu Harvard, MIT atau di mana-mana tempat gitu ya, itu mereka nunjukin ini salah ini gitu. Itu makanya muncul tadi the decline and the fall American Empire. Tapi saat yang sama juga mereka bilang from Pax Americana to Judaica, Pax Judaica gitu. Nah, kurang lebihnya begitu gitu. Nah, ini sudah lewat waktu, maafkan waktu saya. Terima kasih, Sudah waktu. Sekali lagi saya mohon maaf, gitu ya kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang berkenan, itu menunjukkan saya memang tidak sempurna. Saya penuh dengan kekurangan, saya penuh dengan kekeliruan. Mohon maaf lahir batin, dan kalau benar hendak kamu subhanahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.